Lalu malaikat ini menjawab, ya, karenamu aku diperintah tidak boleh membuka pintu ini untuk siapa saja sebelum kamu masuk. Jadi yang masuk pertama kali ke surga nanti adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ati babul jannati yaumal qiyamati. Saya mendatangi, kata Rasulullah, pintu surga pada hari kiamat. Fa astaftihu, dan aku berkeinginan untuk membukanya. Fayaqulul khazinu, maka berkatalah penjaganya, yaitu malaikat, man anta, siapakah engkau? Fa'aqulu, maka aku jawab, kata Rasulullah, Muhammad. Fayaqulu, maka penjaga ini menjawab, bika umirtu, karena engkau aku diperintah, Allah aftaka li ahadin, bahwasanya tidak boleh dibuka untuk seseorang qablaka, sebelum kamu. Rawahu Ahmad an Anasin. Jadi ini adalah keutamaan, keistimewaan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini menjelaskan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendatangi surga dan ingin membuka pintu surga. Sebelum dibuka, maka malaikat penjaga ini bertanya, siapa kamu itu? Maka dijawab, Muhammad. Ya, lalu malaikat ini menjawab, ya, karenamu aku diperintah tidak boleh membuka pintu ini untuk siapa saja sebelum kamu masuk. Jadi yang masuk pertama kali ke surga nanti adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah keistimewaan. Nanti, Pak, di akhirat, setelah kita dikumpulkan di padang mahsyar, ya, jadi setelah kiamat itu semuanya itu kebingungan, ya. Jadi ada kaum Nabi Adam, kaum semuanya kita ke Nabi Adam. Saat ke Nabi, yuk tolu Nabi Adam, jenengan tolu kula niki. Nabi Adam ngapunten, maaf, saya nggak bisa nolong. Karena semua nabi itu doanya telah habis, Pak, dihabiskan di dunia, kecuali Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ada doa yang memang ditinggal untuk di akhirat nanti. Aku ini tahu salah, ya. Jadi mengakui Nabi Adam pernah salah. Lalu semuanya ke Nabi Nuh. Ke Nabi Nuh juga gitu. Maaf, saya nggak bisa nolong. Saya juga pernah salah karena mendoakan umatnya menjadi tenggelam. Ke Nabi Ibrahim juga begitu. Maaf, saya nggak bisa menolong. Saya juga pernah salah. Apa salahnya? Ya itu ngapusi pecok dikit dogone apa? Ngone arca yang besar itu. Padahal sing mecoki ya Nabi Ibrahim dewe. Ya. Lalu ke Nabi Musa. Ya, ke Nabi Musa juga begitu, ya, nggak berani menolong. Ke Nabi Isa, ya, akhirnya oleh Nabi Isa pergilah ke Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya semua itu pergi ke Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir itu dijelaskan, oleh karena itu Nabi sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta supaya diberi izin untuk memberikan syafaat. Dan Allah memberikan izin Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah. Ya, jadi inilah keistimewaan Nabi kita. Pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini bersabda,
yang menyampaikan kepada orang Nasrani dan Yahudi, ya, memang betul engkau ini adalah umat-umat terdahulu, ya, dan kami umat-umat terakhir. Tapi hari kami ini adalah hari yang terdepan. Jumat adalah hari kami. Jumat itu bukan ulang tahun, tapi hari rayanya umat Islam, Jumat. Lalu Sabtu itu hari rayanya orang Yahudi, ya. Ahad minggu ya. Ahad Pak ya, orang Islam. Minggu itu hari rayanya orang Nasrani. Jadi meskipun kita itu umat yang terakhir, tapi hari rayanya terdepan, dan kita nanti masuk surganya itu juga lebih dahulu. Umat Nasrani, umat Yahudi itu ada yang masuk surga, Pak. Ya, saya kasih judul begitu sudah diomeli wong akeh ya. Jadi tidak hanya orang Islam yang masuk surga, Yahudi dan Nasrani juga masuk surga. Judulnya ngono iku wis diomeli, dan itu betul. Ya, karena tidak tahu isinya. Nasrani yang bagaimana, Yahudi yang bagaimana, ini tidak dilihat isinya, maka komentarnya juga nggak pas, ya. Didelok wae, pokoknya jobone iku welek, berarti jarene welek, gak ngerti. Niku duren itu kan jobone welek Pak, tapi jarene enak, ya. Jangan dikira ya yang luar bagus dalamnya bagus, belum tentu. Lihat kedondong, ya, luarnya ini bagus, dalamnya kedondong. Ya, kalau orang itu bisa seperti telur, luarnya halus, dalamnya enak, ya, dan itu tidak semua orang bisa begitu. Oleh karena itu jangan sampai kita hanya melihat kulitnya saja, jangan sampai kita melihat orang itu hanya perbuatan luarnya saja. Belum tentu luarnya bagus, dalamnya bagus. Belum tentu luarnya jelek, dalamnya jelek. Jadi ini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita, Nabi yang dapat kita banggakan. Dan mudah-mudahan kita ini memang umat Muhammad, tapi mudah-mudahan ya diakoni, Pak. Diakoni umat Muhammad. Dan ini gaji akoni Nabi repot ini. Karena apa? Ngapunten. Ono wong ngomong cinta kepada Rasulullah, tapi tidak pernah mengikuti apa yang disampaikan Rasulullah, apa yang diinginkan Rasulullah. Maca sholawat, ya wes gak. Rasulullah itu sukanya begini, tidak pernah mengikuti. Nah, ini mau cinta bagaimana? Contoh umpamanya, ya, belum tentu kita cinta kepada seseorang, orang itu cinta kepada kita. Umpamanya saya itu cinta kepada Desi Ratnasari umpamanya, ya cinta Pak ya. Tapi apa yang diinginkan Desi Ratnasari tidak saya lakukan, maka Desi Ratnasari belum tentu cinta saya, gitu loh. Jadi kalau orang itu ingin dicintai, pertama, ya, lakukan apa yang dilakukan orang yang kita cintai. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu akhlaknya sangat baik, maka kita harus mengikutinya. Ya, orang cinta itu sering menyebut-nyebut namanya. Ya, umpamanya saya cinta Bu Fulana. Ya, atau kita dulu ya, itu kalau cinta kepada seseorang ngomong ada keliru, Pak. Keliru kepada namanya itu. Sering nyebut-nyebut, maka kita sering nyebut-nyebut nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak soleh soleha, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Yang belum kasih keturunan, mudah-mudahan Allah berikan keturunan yang soleh soleha. Yang belum kasih jodoh, mudah-mudahan Allah berikan jodoh yang soleh soleha. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.